Yo, halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube saya. Dan oke teman-teman, di video kali ini saya bakal membahas mengenai analisa, mapping, dan prediksi saya untuk market emas atau gold ya. Dan oke teman-teman, jadi seperti biasa ya, saya disclaimer dulu bahwasanya saya bukan financial advice. Jadi ini hanyalah analisa, mapping, dan prediksi saya pribadi. Dan oke teman-teman, nah di sini seperti yang kita lihat ya, bahwasanya emas ini setelah mencetak all time high yang sangat tinggi hingga harga 5.590-an, dan ini sudah tembus 5.600 sih sebenarnya. Dan di hari Kamis ini, Kamis malam jam 9 hingga jam 10 ini, emas benar-benar jatuh dalam banget teman-teman ya. Ini benar-benar koreksi yang sangat, wah ini sangat jauh banget dan sangat dalam sekali, karena memang kalau kita ukur ya, ini sejauh 4.000 pip ini loh, ini sejauh 4.000 pip, 4.400 ya betul, 4.400 pip. Nah jadi teman-teman, untuk mappingan untuk emas ini ya, nah di sini saya melihat banyak sekali zona yang terbentuk teman-teman ya. Jadi untuk emas, nah saya bakalan cek dulu untuk dailynya. Nah jadi untuk dailynya seperti ini teman-teman, dan di sini saya menandakan ada zona resistance zone. Nah jadi di sini saya menamakan ATH resistance zone, dan ini benar-benar resisten tertingginya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, bahwasanya emas ini, goldnya ini masih respect dengan zona fair value gap daily yang di sebelah sini teman-teman. Nah jadi di sini ada zona fair value gap daily. Nah kalau kita lihat untuk emas ini benar-benar ngejar gapnya sih, apalagi di daily ini kan belum ada koreksi sama sekali. Ini di hari, mulai dari hari Senin tanggal 19 Januari ini benar-benar langsung terbang tinggi. Ini nggak ada candle ungunya, nggak ada candle turunnya ya. Jadi kemarin ini mulai Kamis tanggal 29 Januari dan hari Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Nah udah mulai kelihatan ini koreksinya. Ini untuk daily. Untuk monthly satu bulan, nah kalau kita lihat bulanannya, wah kita bisa lihat sendiri teman-teman ya, bahwasanya di bulan Januari ini gold ini sudah terbang sejauh, kalau kita lihat ya dari sini, sejauh 12.000 pip lebih teman-teman. Nah kalau dari bawah kan di sini kita bisa lihat ini masih 50 pip, 300 pip, 1000 pip, 7.000 pip. Nah baru di sini 12.600 pip lebih. Nah jadi setelah emas ini terbang tinggi, nah pasti emas ini akan meninggalkan yang namanya sumbu teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan oke, kita kembali lagi ke daily. Nah untuk dailynya seperti ini teman-teman ya. Untuk mappingan emas untuk daily benar-benar masih respect dengan zona fair value gap yang di bawah sini ya. Dan kalau kita lihat tarikannya bos, waduh bos nih, tarikannya 1690 pip lebih. Oke seperti itu ya untuk gold, respect dengan zona fair value gapnya. Dan oke teman-teman, kita kembali lagi ke time frame M15. Jadi untuk saya sendiri teman-teman ya, untuk analisa mappingnya itu selalu menggunakan time frame M15 untuk emas ya. Dan oke, kita lanjut ke mappingannya. Dan oke teman-teman, jadi sebenarnya di sini terdapat zona support. Nah ini saya copy paste aja untuk zona supportnya. Nah jadi sebenarnya untuk zona supportnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Dan oke, saya bakal mempersingkatnya. Nah sip. Nah jadi sebenarnya sebelumnya teman-teman di sini kan emas sempat mencetak all time high di harga 4.600-an, dan di sini benar-benar meninggalkan zona resisten namanya di sini. Sebelumnya adalah zona resisten, tapi sekarang berubah menjadi zona supportnya karena memang sudah di break. Nah zona yang awalnya resisten menjadi support, bisa disingkat menjadi resisten become support atau RBS ya. Nah setelah itu pada hari Jumat ini emas koreksi sangat dalam dan menyentuh zona support zone yang di sebelah sini di 4.690-an. Dan yaps, kita bisa lihat teman-teman ya, bahwasanya emas ini ya mantul-mantul aja sih gitu. Nah di sini kita bisa lihat bahwasanya pada hari Senin tanggal 19 Januari ini emas masih membentuk base, mau terbang tapi kebentuk zona resisten dan berhasil di break atau dijebolin. Nah jadi zona resisten awalnya ini berubah menjadi zona support. Nah ini adalah zona penting teman-teman. Jadi kalau koreksi kita bisa lihat zona-zona penting sebelumnya. Nah caranya gimana? Kita cek dulu di historik candle sebelumnya tuh bagaimana, seperti itu. Nah
Oke, untuk zona support and resistannya seperti ini teman-teman. Jadi sini juga ada zona resisten. Oke, kita tandain lagi deh di sini. Tas. Nah, ini namanya resistance zone. Nah, kita paskan lagi teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri teman-teman untuk mappingan support and resistance itu, nah jadi saya ini membagi dengan dua garis teman-teman. Jadi garis yang pertama ini kita mulai itu dari yang namanya sumbu candle. Kalau kita copy dan paste, dan hasil kopiannya saya taruh lagi di body candle yang pas. Nah, seperti ini. Dah, biarin dah. Nah, di break. Nah, ini ya contohnya. Di break, retest jadi support, terbang lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kemarin ketika koreksi, bagasi dijebolin dan berubahlah menjadi zona resisten. Seperti itu teman-teman. Nah, ini karena memang emas kemarin ya, hari Jumat ini sangat-sangat volatile, jadi memang ngespeknya nih, wah, kalau kita lihat ya, di M1 nya lagi. Nah, ini contoh dari sini. Ini aja tarikannya di candle M1 di, nah, ini sejauh 160 pip lebih teman-teman. Ini M1 ini, jadi dia meninggalkan sumbu sejauh 160 pip itu di candle M1, yang artinya setiap 1 menit terbentuk satu candle seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi di M15. Oke, langsung aja kita pantau zona-zona supply and demand-nya, zona fair value gap-nya. Dan oke teman-teman, jadi di sini di bawah sini sudah terdapat yang namanya zona fair value gap M15. Nah, di sini saya berikan M15 karena memang saya menggunakan time frame M15 teman-teman ya. Dan oke, untuk di sini juga ada yang namanya zona supply teman-teman, supply M15. Dan memang di sini untuk luas zonanya itu memang benar-benar luas teman-teman ya, karena memang time frame yang digunakan ya besar juga, kecuali M1 itu kecil itu zonanya. Tapi kalau kayak H1, H4, M15 itu zonanya sudah luas banget. Contoh nih, supply, zona supply ini 300 pip loh. Ini zona supply doang teman-teman. Ini apalagi di time frame M15 loh, ini sudah sejauh 300 pip, luasnya tuh 300 pip seperti itu teman-teman. Dan oke, untuk di atasnya lagi, sebenarnya di bawah-bawah sini banyak sekali zona fair value gap teman-teman. Kalau lebih detailnya lagi sih ya, tapi zona fair value gapnya kalau ini sangat tipis sekali teman-teman. Nah, contoh nih di sini saya perbesar lagi teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang namanya zona fair value gap M15. Kemudian di bawahnya lagi nih juga ada zona fair value gap M15. Nah, di sini saya ubah dulu namanya teman-teman. Nah, kalau ini bukan zona supply, tapi zona fair value gap. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada fair value gap di sini. Nah, oke, kita besarkan lagi teman-teman. Nah, ini adalah zona fair value gap M15 dan yaps, emas masih respect walau meninggalkan sumbu sekitar 20 pip ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah zona fair value gap-nya. Dan di sini juga sebenarnya ada sih teman-teman, kalau kita diperdetailkan lagi ya. Jadi memang di sini juga ada yang namanya zona fair value gap M15. Nah, jadi untuk zona fair value gap M15 ini benar-benar ada teman-teman, walaupun setipis ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi terdapat zona fair value gap M15. Nah, memang kecil, nggak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, sebenarnya di atas ini kalau saya lihat ya teman-teman, yang terbentuk tuh lebih banyak supply-nya seperti itu. Nah, untuk supply-nya di mana aja nih bang? Nah, jadi teman-teman untuk supply berikutnya itu terdapat di candle yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, saya perkecilkan dulu. Nah, ini adalah zona supply M15. Oke, kita paskan lagi dengan candlenya. Kemudian di atas juga ada lagi teman-teman. Nah, kenapa kok banyak supply terbentuk bang? Nah, jadi di sini kita bisa melihat teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwasanya untuk supply and demand itu terjadi ketika terjadi reaksi harga yang sangat signifikan seperti itu teman-teman. Nah, kalau supply and demand memang seperti itu ya, kalau berdasarkan pengalaman saya. Jadi supply and demand itu terbentuk ketika terjadi reaksi harga yang sangat signifikan. Kalau supply berarti terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Tapi kalau demand terjadi reaksi kenaikan harga yang sangat signifikan seperti itu teman-teman. Dan ini untuk zona supply.
dan di atasnya ini juga ada zona supply teman-teman. Ini adalah zona supply M15. Kalau kita cek-cek lagi, yaitu zona supply sudah benar, dan di atasnya lagi, nah ini adalah supply tertingginya atau supply ATH nya. Nah jadi seperti ini teman-teman untuk zona supply M15 nya. Jadi memang ketika muncul supply, nah itu berarti terjadi reaksi penurunan harga yang sangat signifikan. Nah jadi di sini kita bisa melihat ya, muncul supply, harga langsung anjlok, muncul supply lagi, anjlok lagi ke bawah teman-teman. Nah berarti di candle ini terdapat yang namanya supply seperti itu. Beda loh ya dengan fair value gap, itu sangat beda jauh. Nah kalau demand, nah demand di sini juga ada teman-teman. Nah ini muncul demand nih di sini nih. Nah jadi langsung tas terbang tinggi. Nah berarti di sini ada demand teman-teman. Cuma karena memang trennya lagi turun atau koreksi, nah jadi memang semua zona fair value gap dan demand yang di bawah ini langsung dilibas semuanya. Nah memang awalnya untuk zona demandnya ini masih kuat teman-teman. Nah jadi awalnya kan ini demand, awalnya di sini demand M15. Nah ketika candle ini kembali jatuh lagi teman-teman, nah di sini kita bisa melihat, nah di sini sebelum jebol karena memang belum ada sentuhan sama sekali, terbang lagi, masuk lagi, terbang lagi teman-teman. Nah tapi karena kekuatan tren turun atau koreksinya itu kuat, nah maka demandnya ini berhasil di break atau dijebolin seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk mappingan emasnya seperti ini ya dari saya. Dan oke teman-teman, untuk prediksi saya untuk harga emas besok ya, hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2026, emas ini masih akan respect dulu dengan zona fair value gap M15 yang di sebelah sini. Respect dulu, terbang lagi, kena resisten, dan makin jatuh lagi seperti itu teman-teman. Nah kita follow the trend aja karena ini trennya benar-benar turun ya. Nah kalau posisi buy yang aman, kita tunggu aja di zona support yang di bawah sini, zona supply yang di bawah, zona demand yang di bawah. Nah ini apalagi ada demand satu teman-teman dan belum ada sentuhan kedua atau ketiga ya, masih sentuhan pertama seperti itu. Dan oke teman-teman, jadi untuk prediksi saya seperti itu ya untuk emasnya teman-teman. Jadi untuk prediksi saya, emas akan respect dulu dengan zona fair value gap, terbang lagi nyentuh zona resisten ataupun zona fair value gap ataupun supply yang di atas ini, baru gold akan koreksi lagi atau turun lagi seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk prediksi saya seperti itu ya. Dan oke teman-teman, jadi bagi teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih detail mengenai mappingan ini seperti zonanya, stop lossnya, take profitnya, teman-teman langsung aja join di grup telegram yang sudah saya bikin. Untuk link grup telegramnya sudah ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian video mappingan emas atau gold dari saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye bye.